Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, teman adalah orang yang bersahabat dengan kita, membantu di saat sempit dan berbagi di saat lapang. Tahukah kalian, ternyata ada 5 teman yang bisa kita ajak sampai masuk ke alam kubur. Bahkan di sana, ia akan membantu kita, menerangi kita, dan menyiapkan keperluan kita. Lantas, siapakah kelima teman tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, saat seseorang meninggal dunia, sebenarnya ia tidak harus sendiri di dalam kubur. Ia juga tidak harus sendiri saat menghadapi pertanyaan para malaikat. Ia bisa membawa teman-teman karibnya, sahabat-sahabat sejatinya, dan keluarga-keluarga terbaiknya. Mereka akan dengan ikhlas menemani dan menghibur sahabatnya di dalam kubur, sehingga ia menjadi senang. Mereka akan membawakan cahaya agar kuburmu terang, menyiapkan halaman penuh bunga agar kuburmu lapang, memakaikan pakaian sutra agar badanmu nyaman, menghamparkan kasur hangat dan dipan berwangikan kasturi untuk tidurmu sehingga tidurmu menjadi nyenyak dan tenang. Mereka juga akan membantumu menghadapi pertanyaan para malaikat agar engkau selamat. Mereka adalah 5 teman yang sangat rupawan, pakaiannya sangatlah indah dan baunya sangatlah harum. Mereka adalah sholat, zakat, puasa, amal soleh, dan Al-Quran. Kelima teman ini akan menjelma menjadi teman yang rupawan, yang akan selalu menemani dan menjagamu di dalam kubur. Bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kubur nanti, sholat akan berjaga dari azab di bagian kepala, zakat akan berjaga dari azab di sisi kanan, puasa akan berjaga dari azab di sisi kiri, amal soleh lainnya akan berjaga dari azab di kedua kakinya, dan Al-Quran akan berjaga dari azab pada seluruh tubuhnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa, maka sholat berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya untuk menyiksa, maka zakat berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa, maka puasa berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya untuk menyiksa, maka amal soleh, segala sunnah dan segala perbuatan ma'ruf berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula lainnya." Dalam kitab La'ali Masnunah, Al-Bazar meriwayatkan bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Akan tetapi si mayat tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan.
Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah 5 teman yang dapat diajak untuk menemani mayit di dalam kubur. Tidak hanya menemani, akan tetapi teman itu akan menolong dan membela dari malaikat di alam kubur. Teman itu tidak bisa dicari kecuali diamalkan, karena sesungguhnya berkah dari amal-amal baik itulah yang akan menjadi teman kelak di dalam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.